Arman adalah seorang pria muda yang sudah terbiasa hidup mandiri. Sejak kecil, ia tumbuh di panti asuhan setelah kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Meski hidupnya tidak mudah, Arman selalu menunjukkan sikap positif dan berusaha keras meraih impian-impiannya. Setelah lulus dari universitas, Arman mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil di kota, berusaha mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Ia tidak pernah mengeluh tentang hidupnya yang sederhana. Suatu hari, Arman bertemu dengan Dita, seorang wanita muda yang penuh semangat dan penuh kasih. Dita berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi memiliki pandangan hidup yang sangat positif dan penuh harapan. Mereka bertemu di sebuah acara sosial yang diadakan oleh teman Arman. Dita langsung menarik perhatian Arman dengan senyumannya yang ramah dan sikapnya yang selalu positif. Tanpa diduga, hubungan mereka berkembang sangat cepat. Mereka sering berbicara tentang impian hidup mereka, dan Arman merasa sangat nyaman berada di samping Dita. Meskipun Dita tidak kaya raya, ia memiliki keberanian dan tekad yang membuat Arman sangat menghargainya. Di sisi lain, Dita merasa sangat dihargai oleh Arman karena kejujurannya dan ketulusan hatinya. Beberapa bulan setelah mereka saling mengenal, Arman melamar Dita. Tanpa ragu, Dita menerima lamaran tersebut. Mereka menikah dengan acara sederhana, dihadiri oleh teman-teman dekat dan keluarga mereka yang terbatas. Meskipun hidup mereka masih penuh perjuangan, keduanya saling mendukung dan berkomitmen untuk menghadapi segala tantangan bersama. Setelah menikah, Arman dan Dita memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kakak Arman, Rika, yang telah lama menetap di kota. Rika adalah wanita yang sangat sukses dalam karirnya. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, memiliki rumah yang besar, dan hidup mewah. Rika tidak pernah menikah, dan ia selalu merasa bangga dengan status sosial dan kekayaannya. Namun, meskipun kaya raya, Rika sering terlihat sombong dan meremehkan orang-orang yang dianggapnya tidak seberuntung dirinya. Arman merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, tetapi karena tidak memiliki tempat lain untuk tinggal, ia dan Dita memutuskan untuk menerima tawaran Rika. Mereka merasa canggung dan sering merasa terintimidasi oleh sikap Rika yang selalu ingin menunjukkan kelebihannya. Namun, mereka berusaha untuk bersikap sabar dan menghargai bantuan yang diberikan. Pada awalnya, Rika terlihat ramah dan menyambut mereka dengan baik. Namun, setelah beberapa minggu tinggal di rumahnya, Dita mulai merasakan sikap yang berbeda dari Rika. Rika sering meremehkan Dita, menyebutnya sebagai wanita yang tidak memiliki pencapaian besar. "Kamu benar-benar puas hanya menjadi istri yang bekerja dari rumah? Itu tidak membawa kebanggaan," kata Rika suatu ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu. Dita hanya tersenyum dan mencoba untuk tidak merasa tersinggung, meskipun dalam hatinya ada rasa sakit yang mendalam. Rika seringkali membandingkan Dita dengan wanita-wanita lain yang menurutnya lebih sukses, seperti kolega-koleganya di kantor yang selalu berpenampilan sempurna dan memiliki posisi tinggi. "Kalau kamu menikahi perempuan kantorku, kamu bisa lebih sukses. Dia memiliki karir yang sangat cerah," kata Rika, dengan nada yang merendahkan Dita. Arman merasa tidak nyaman dengan perlakuan kakaknya itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia juga merasa sangat berutang budi kepada Rika yang telah memberi mereka tempat tinggal sementara. Seringkali, Arman hanya bisa menahan perasaan dan mencoba untuk tidak membuat situasi semakin tegang. Namun, semakin lama tinggal di rumah Rika, semakin jelas bahwa Dita merasa terasing dan tersinggung. Di sisi lain, Dita mencoba untuk tetap bersabar dan fokus pada hidup mereka berdua. Ia tahu bahwa kehidupan mereka akan berubah seiring berjalannya waktu, dan ia berharap bisa membangun sesuatu yang lebih baik dengan Arman. Namun, hatinya terasa terluka setiap kali Rika menyindirnya. Dita berusaha untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut, tetapi ia mulai merasa semakin terasing di rumah kakak iparnya. Suatu sore, setelah makan malam bersama, Rika kembali melontarkan komentar yang membuat Arman merasa semakin tertekan. "Kamu tahu, Arman, hidup kita ini bisa jauh lebih baik jika kamu menikahi wanita lain. Aku punya banyak teman yang lebih cocok untukmu. Jika kamu mau, aku bisa memperkenalkanmu kepada mereka," kata Rika sambil tersenyum licik. Arman terkejut mendengar perkataan kakaknya itu.
Ia tahu bahwa Rika sering meremehkan Dita, tetapi tidak menyangka ia akan sampai pada titik seperti ini. Dita yang mendengar percakapan tersebut hanya bisa menundukkan kepala. Perasaannya campur aduk. Ia merasa sangat kecewa dengan sikap Rika yang tidak pernah berhenti merendahkan dirinya. Namun, Dita memilih untuk tetap tenang dan tidak menanggapi perkataan Rika. Ia tahu, meskipun situasinya sulit, ia harus tetap bersikap sabar demi keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, semakin lama tinggal bersama Rika, Arman merasa semakin terjebak. Rika terus-menerus menekan Arman untuk memilih jalan hidup yang sesuai dengan status sosial yang tinggi, dan tidak berhenti mendorongnya untuk menjalin hubungan dengan wanita lain yang lebih pantas. Dita merasa semakin tersinggung dengan tindakan kakaknya. Tetapi ia tidak ingin membuat masalah di rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mereka berdua. Sementara itu, Arman yang merasa bingung mulai menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan yang lebih tegas. Ia sangat mencintai Dita dan tidak ingin menyakiti hatinya. Namun, tekanan yang datang dari kakaknya membuatnya merasa tidak nyaman. Arman tahu bahwa jika ia ingin hidup bahagia, ia harus bisa berdiri teguh pada pendiriannya dan melindungi istrinya dari sikap buruk kakaknya. Setelah beberapa minggu tinggal di rumah kakaknya, Arman mulai merasa tidak nyaman. Meskipun Rika, kakaknya, menawarkan mereka tempat tinggal dengan segala kenyamanan yang dimiliki, Arman merasakan ada yang aneh. Setiap kali berbicara dengan Rika, perasaan cemas dan terbebani datang begitu saja. Rika terus menekannya, memaksanya untuk melihat kenyataan hidup yang lebih ideal menurut pandangannya. Dan kenyataan itu adalah sebuah kehidupan yang jauh dari Dita. Sementara itu, Dita tetap tenang, meski ia merasa semakin terpojok dengan sikap Rika yang terus-menerus meremehkan dan mencoba mengubah pilihan hidup Arman. Dita tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya bergantung pada uang atau status sosial. Namun Rika seolah tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Arman memilihnya sebagai istrinya. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Rika mulai lagi dengan topik yang sama. Arman, kamu tahu kan, Lia dari kantorku itu sangat cocok denganmu. Dia kaya, pintar, dan punya masa depan cerah. Jika kamu bersamanya, hidupmu pasti lebih baik. Apalagi yang kamu tunggu? Rika berkata dengan nada halus, namun Arman bisa merasakan ada tekanan di balik kata-katanya. Dita yang duduk di samping Arman menahan napas, merasakan hatinya perih. Ia sudah terbiasa dengan sikap Rika yang merendahkan dirinya, tetapi kali ini terasa semakin pedas. Rika tidak hanya meremehkan Dita, tetapi juga seakan-akan menganggap Arman tidak tahu apa yang baik untuk dirinya. Rika, aku tidak ingin membahas ini lagi, kata Arman dengan suara tegas. Aku sudah memilih Dita, dan aku tidak akan mengubah keputusan itu hanya demi keuntungan atau alasan lainnya. Kami bahagia dengan cara kami. Rika menatapnya dengan pandangan penuh ketidakpercayaan. Kamu terlalu idealis, Arman. Hidup ini lebih dari sekadar cinta. Kamu dan Dita tidak akan bisa bertahan lama tanpa uang dan status yang jelas. Apa yang kamu lakukan ini bukan pilihan yang bijak. Dita, meski terasa perih, mencoba tetap tegar. Kak, kami mungkin tidak punya banyak, tapi kami bahagia bersama. Kami tidak membutuhkan apapun selain cinta dan dukungan satu sama lain. Rika hanya mendengus, tidak bisa menerima penolakan itu. Kamu tidak mengerti, Dita. Kamu hanya seorang wanita biasa. Arman, dengan bakat yang dimilikinya, seharusnya bisa lebih dari ini. Kenapa kamu harus terjebak dalam hidup yang tidak jelas? Percakapan itu membuat Arman semakin tertekan. Ia tahu bahwa Rika sangat berambisi dan selalu ingin yang terbaik untuk dirinya. Tetapi itu berarti mengabaikan pilihan hidup orang lain, terutama pilihannya bersama Dita. Ia tidak ingin Dita merasa lebih buruk lagi. Arman menatap istrinya, yang terlihat sedih. Namun ia tahu Dita akan selalu mendukung keputusannya, apapun yang terjadi. Dita yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Arman, saya percaya pada keputusanmu. Saya tahu kita bisa bahagia, meski orang lain tidak memahami kita. Kata-kata Dita memberi Arman kekuatan. Meskipun ia sangat tertekan dengan sikap Rika,
ia tidak ingin menyerah pada apa yang sudah mereka bangun bersama. Di dalam hatinya, Arman tahu bahwa kebahagiaan mereka bukan diukur dari materi, tetapi dari cinta dan usaha yang mereka jalani bersama. Namun, Rika tidak berhenti begitu saja. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan strategi baru. Rika mengatur pertemuan antara Arman dan seorang wanita bernama Lia, seorang wanita muda yang bekerja di perusahaan tempat Rika bekerja. Lia adalah tipe wanita yang Rika anggap tepat untuk Arman. Cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga kaya. Saat Lia datang, ia membawa senyum manis dan sikap yang sangat ramah. Namun, Arman merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tahu, semua ini adalah taktik Rika untuk menjauhkan dia dari Dita. Lia, meskipun tampak sopan, berbicara seolah-olah hidup mereka sudah pasti akan lebih baik jika Arman memilihnya. "Arman, saya dengar banyak hal baik tentangmu dari kakak saya," kata Lia dengan nada manis. "Kita pasti bisa bekerja sama dalam banyak hal. Kita bisa melakukan banyak hal besar bersama." Arman hanya tersenyum canggung, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Ia merasa canggung di hadapan wanita yang terlihat sempurna, namun hatinya sudah memilih Dita. Dita yang duduk di ruang tamu hanya bisa melihat kejadian itu dengan hati yang sakit. Rika, yang sejak awal memperkenalkan Lia kepada Arman, terus memberikan komentar yang membuat suasana semakin tidak nyaman. "Lia ini pintar, Arman. Dia tahu bagaimana mengelola bisnis. Bisa membantu kamu berkembang lebih cepat." Dita menatap Arman dan merasa sedih. Namun ia tahu bahwa ini adalah ujian besar untuk mereka berdua. Jika Arman memilih untuk mengikuti nasihat kakaknya, Dita akan rela melepaskannya. Tetapi, ia yakin Arman akan memilih jalan yang benar. Namun, saat Lia pergi, Arman dan Dita berbicara dengan lebih serius. "Dita, aku tidak tahu kenapa Rika terus mendesakku. Aku merasa cemas dan bingung. Aku tidak ingin mengecewakanmu," kata Arman dengan suara pelan. Dita menggenggam tangan Arman dengan erat. "Sayang, kamu tidak perlu merasa cemas. Aku tahu kamu tidak akan pernah memilih orang lain. Kita sudah berjuang bersama sejak awal. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Perasaan Arman menjadi sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Dita. Ia tahu bahwa kakaknya terus berusaha mempengaruhi dirinya. Namun ia sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kepercayaan dan cinta yang telah ia bangun bersama Dita. Namun, Rika yang merasa gagal dalam mengatur jalan hidup Arman mulai meningkatkan serangannya. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dan kali ini, ia tidak akan memberi ampun. Arman mulai merasa semakin tertekan. Dan konflik ini pun mulai mencapai titik puncaknya. Ia harus segera memilih antara mengikuti apa yang diinginkan oleh kakaknya atau mempertahankan kebahagiaan yang ia pilih bersama Dita. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, Arman mulai merasa semakin tertekan. Rika tak henti-hentinya berusaha memaksanya untuk memilih hidup yang lebih baik, menurut standar sosial dan materi. Rika selalu membandingkan Dita dengan wanita-wanita yang menurutnya lebih cocok dengan Arman. Sebagai seorang wanita yang memiliki karir yang sukses dan status sosial yang tinggi, Rika tidak pernah berhenti mempermasalahkan kehidupan sederhana yang dijalani Arman dan Dita. Arman semakin merasa bingung dan lelah. Ia mencoba berdiskusi dengan Dita mengenai semua tekanan yang datang dari kakaknya, tetapi Dita selalu memberikan dukungan penuh, bahkan ketika hatinya terasa terluka mendengar kata-kata Rika. "Dita, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Kakakmu terus-menerus mengejek kita, seakan-akan kita tidak akan pernah cukup baik untuk hidup ini," kata Arman dengan perasaan frustasi. Dita memandang Arman dengan tatapan penuh kasih sayang. "Arman, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu kita tidak kaya, tapi kita punya satu hal yang lebih penting, cinta kita. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Aku percaya padamu." Arman merasakan hangatnya sentuhan tangan Dita. Ia tahu, betapapun besar tekanan yang datang dari kakaknya, Dita selalu ada di sampingnya, memberikan kekuatan dan semangat. Arman merasa semakin yakin bahwa Dita adalah satu-satunya yang dia butuhkan untuk menghadapi semua cobaan ini. Namun, Rika semakin menjadi-jadi. Suatu pagi,
Saat Arman dan Dita sedang duduk santai di ruang tamu, Rika datang dengan membawa kabar yang mengejutkan. Ia mengabarkan bahwa perusahaan tempat Arman bekerja sedang mempersiapkan promosi besar dan menginginkan Arman untuk segera mengambil peluang itu. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Rika menyarankan agar Arman menjauh dari Dita dan mulai berkencan dengan Lia, wanita yang sudah dikenalkan beberapa kali oleh Rika. Arman, kamu harus memikirkan masa depanmu. Jika kamu serius dengan Lia, semuanya akan berubah. Promosi besar akan datang, dan kamu akan berada di puncak kariermu. Tapi jika kamu terus-menerus mempertahankan Dita, kamu hanya akan stagnan di sini, hidup dalam kemiskinan, kata Rika dengan nada meyakinkan. Arman merasa bingung, meskipun ia tahu apa yang diinginkan kakaknya tidak sesuai dengan hatinya. Kak, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin memilih wanita lain. Saya cinta Dita, dan saya ingin berjuang bersama dia. Rika menatapnya dengan kecewa. Kamu bodoh, Arman. Kamu akan menyesal nanti. Dita tidak akan membawamu kemana-mana. Jika kamu terus begini, kamu akan terjebak dalam kesulitan seumur hidup. Kata-kata Rika terdengar sangat menusuk. Arman merasa hatinya semakin berat. Namun ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari status atau uang. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Dita lagi. Dita melihat wajah Arman yang penuh kebingungan dan kekhawatiran. Arman, kamu sudah membuat keputusan yang benar sejak awal. Kita tidak perlu apapun selain cinta kita untuk bertahan. Aku tahu kakakmu tidak mengerti itu, tapi kita bisa menghadapi semua ini bersama. Arman merasa sangat terharu. Ia menyadari bahwa Dita benar. Mereka sudah memulai perjalanan hidup ini bersama, dan ia tidak akan membiarkan tekanan apapun menghalangi cinta mereka. Namun, meski begitu, semakin lama ia tinggal di rumah Rika, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Pada suatu malam, saat Rika dan Arman duduk di ruang tamu bersama, Rika kembali membuka pembicaraan yang membuat Arman semakin merasa terpojok. Kali ini, ia membawa topik yang sangat berbeda, sebuah tawaran dari perusahaan tempat Arman bekerja. Arman, aku sudah berbicara dengan atasanmu. Jika kamu berkomitmen untuk berhubungan dengan Lia dan memfokuskan diri pada kariermu, kamu bisa mendapatkan promosi besar-besaran. Kamu bisa punya rumah besar, mobil, dan kehidupan yang lebih baik. Tapi, itu hanya bisa terjadi jika kamu memilih jalan yang benar. Rika berkata dengan nada penuh tekanan. Arman yang merasa semakin dipaksa, menjawab dengan tegas. Saya tidak peduli dengan semua itu, Kak. Saya sudah memilih Dita. Saya tidak akan mengkhianati cinta saya hanya demi materi atau status. Namun, Rika tidak berhenti. Kamu memang keras kepala. Arman, kamu akan menyesal. Lihat saja nanti. Suatu hari, Arman menerima kabar mengejutkan. Perusahaan tempatnya bekerja benar-benar memutuskan untuk memberikan promosi besar. Tetapi hanya jika ia bersedia memilih jalur yang diinginkan Rika. Ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi Arman. Namun setelah berbicara dengan Dita, ia sadar bahwa kebahagiaan mereka tidak bisa dibangun di atas dasar pengkhianatan dan uang. Saat berbicara dengan Dita, Arman merasa semakin yakin dengan pilihannya. Dita, kita tidak butuh semuanya untuk bahagia. Aku hanya ingin bersama kamu, berjuang bersama untuk masa depan kita. Dita tersenyum dengan mata yang penuh haru. Aku tahu kamu akan memilih dengan hati. Arman, kita akan menghadapi semua tantangan ini bersama. Namun, Rika tidak berhenti begitu saja. Ia semakin merasa terganggu dengan keputusan Arman untuk tetap bersama Dita. Rika yang sangat ambisius dan memiliki standar hidup yang tinggi tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arman menolak kesempatan yang sudah ada di depan mata. Ia merasa kecewa dan mulai menyebarkan rumor buruk di sekitar Arman dan Dita, berharap bisa memengaruhi orang lain agar menjauh dari mereka. Arman itu bodoh, kata Rika di hadapan beberapa teman dan koleganya. Dia menolak kesempatan besar demi cinta yang tidak akan membawanya kemana-mana. Dita tidak akan pernah cukup baik untuknya. Rika semakin kecewa dengan keputusan Arman yang teguh pada pilihannya. Tanpa disadari, ia sedang menabur benih kebencian dan kesulitan di hidupnya sendiri.
Semakin ia memaksa Arman untuk memilih jalan hidup yang ia tentukan, semakin jauh ia terjebak dalam kesalahan besar. Namun, keputusan Arman dan Dita untuk tetap bersama menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama dengan usaha yang lebih besar. Mereka tidak takut menghadapi tantangan, bahkan meskipun Rika terus memberikan tekanan. Seiring berjalannya waktu, Arman dan Dita memulai sebuah usaha kecil-kecilan bersama. Dengan semangat dan kerja keras, mereka berhasil mengembangkan usaha tersebut, meski tidak langsung menjadi kaya. Namun, mereka merasa bahagia dan puas dengan hidup mereka yang penuh dengan cinta dan kebersamaan. Sebaliknya, Rika yang semakin terpuruk dengan hidupnya mulai mengalami kegagalan besar dalam karir. Ia yang dulunya sombong dan merasa paling sukses kini merasakan betapa kejamnya dunia ketika seseorang tidak lagi memiliki nilai di mata orang lain. Perusahaan tempatnya bekerja mulai mengalami krisis finansial, dan Rika yang menjadi bagian dari manajemen tinggi ikut terlibat dalam kerugian besar. Rika mulai merasakan apa yang dirasakannya sebagai karma dari sikapnya terhadap Arman dan Dita. Perusahaannya akhirnya bangkrut, dan Rika terpaksa menjual semua properti yang ia miliki untuk menutupi kerugian. Rumah besar yang ia banggakan kini terjual, dan Rika harus mencari tempat tinggal yang baru. Rika yang kini terjatuh dalam kesulitan berusaha menghubungi Arman dan Dita. Ia ingin meminta bantuan, berharap bahwa mereka akan mau menerimanya kembali. Namun, setelah apa yang ia lakukan kepada mereka, Arman dan Dita memutuskan bahwa sudah saatnya untuk hidup mereka sendiri, tanpa campur tangan dari orang lain. Saat Rika datang ke rumah Arman, dengan harapan mereka akan menerima, ia justru diusir dengan tegas oleh Dita. "Kak, sudah cukup. Kami sudah memilih hidup kami, dan kami tidak ingin ada lagi yang mengganggu kebahagiaan kami. Kamu sudah cukup memberi masalah." Arman yang berdiri di samping Dita hanya bisa mengangguk. "Kami tidak bisa menerima perilakumu yang merusak kehidupan kami, Kak." Rika merasa sangat malu dan terhina. Ia menyadari bahwa selama ini, ambisi dan kesombongannya telah membuatnya kehilangan segala sesuatu yang berharga. Kejatuhan itu adalah akibat dari sikapnya yang terlalu memaksakan kehendak dan meremehkan kebahagiaan orang lain. Malam itu, setelah pertemuan yang menegangkan di rumah Arman, Rika merasa terhina dan marah. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasa begitu terpojok dan dipermalukan. Sungguh, semua yang ia anggap sebagai kekuatan dan kendali atas hidup Arman dan Dita kini runtuh begitu saja. Meskipun ia berusaha menyembunyikan perasaannya, ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ambisinya telah membawa kehancuran dalam hidupnya sendiri. Arman dan Dita yang sebelumnya berada dalam ketegangan, kini merasa lega karena berhasil mengatasi salah satu rintangan terbesar dalam hidup mereka. Namun, mereka tahu bahwa ini hanya awal dari banyak tantangan yang akan datang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, perusahaan tempat Rika bekerja mulai terjerat dalam masalah keuangan yang sangat besar. Krisis finansial yang melanda membuat beberapa pemimpin tingkat tinggi, termasuk Rika, terancam kehilangan jabatan mereka. Ternyata, perusahaan yang sebelumnya sangat stabil mulai mengalami kerugian yang luar biasa, dan Rika, yang selama ini begitu sombong dan percaya diri, kini menghadapi kenyataan pahit, reputasinya rusak, dan ia kehilangan posisinya yang sudah lama ia pertahankan. Di sisi lain, Arman dan Dita terus bekerja keras untuk membangun masa depan mereka. Dengan usaha kecil-kecilan mereka yang mulai berkembang, mereka perlahan meraih kesuksesan. Meski tidak menjadi kaya raya dalam semalam, mereka merasa puas dengan pencapaian yang mereka raih berdua, bersama-sama. Mereka selalu ingat betapa sulitnya hidup mereka dulu, tetapi mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka terletak pada perjalanan bersama, bukan pada materi. Namun, Rika, yang kini semakin terpuruk dalam hidupnya, merasa tertekan oleh kenyataan yang semakin gelap. Rumah-rumah yang ia banggakan harus dijual untuk menutupi kerugian perusahaan tempatnya bekerja. Semua yang ia miliki, harta, jabatan, dan status sosial, kini sirna. Kehidupannya berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. Dengan rasa malu yang mendalam, ia tidak punya pilihan selain mencari tempat tinggal yang baru. Suatu hari, Rika datang ke rumah Arman dan Dita dengan harapan terakhir. Dengan wajah lelah dan penuh kesedihan,
Ia mencoba menjelaskan situasinya. Arman, Dita, aku tahu aku telah salah. Aku terlalu terobsesi dengan kekayaan dan status. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Jika kamu bisa memaafkanku. Namun, Arman dan Dita sudah tidak bisa lagi menerima permintaan maaf yang datang terlambat itu. Mereka sudah belajar banyak dari pengalaman mereka. Meskipun mereka merasa kasihan pada Rika yang sedang terpuruk, mereka tidak bisa membiarkan orang yang pernah merusak kebahagiaan mereka kembali masuk ke dalam hidup mereka. Maaf, Kak, kata Arman dengan suara penuh tegas. Kami sudah cukup dengan apa yang terjadi. Kami telah memaafkanmu dalam hati kami. Tapi hubungan kita sudah berakhir. Kami ingin hidup kami tanpa gangguanmu. Kami tidak bisa membiarkanmu merusak kebahagiaan yang sudah kami perjuangkan. Dita menatap Rika dengan tatapan yang penuh pemahaman, namun juga tegas. Kami tidak bisa membiarkanmu kembali dalam hidup kami. Kak, kamu sudah membuat banyak kerusakan, dan sekarang kami harus melanjutkan hidup kami. Rika yang awalnya berharap bisa kembali ke tempat yang dulu ia anggap miliknya kini hanya bisa menundukkan kepala, merasa sangat malu dan hancur. Semua yang ia banggakan kini tinggal kenangan. Segala upayanya untuk memaksa Arman memilih jalannya yang sudah ditentukan kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Beberapa bulan setelah itu, Arman dan Dita terus berjuang bersama. Usaha mereka semakin berkembang. Dan mereka mulai merasakan hasil dari kerja keras mereka. Mereka membeli rumah kecil yang nyaman dan mulai menabung untuk masa depan mereka. Meskipun tidak menjadi kaya raya, mereka merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani sudah cukup untuk membuat mereka bahagia. Sementara itu, Rika yang kehilangan semuanya kini hidup dalam kesulitan. Dengan uang yang hampir habis setelah menjual semua rumah dan asetnya, ia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Ia berusaha mencari pekerjaan baru, tetapi karena reputasinya yang sudah rusak dan kehilangan jabatannya, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Rika yang dulu begitu sukses kini harus menanggung akibat dari pilihan-pilihan buruk yang ia buat. Suatu hari, Rika datang ke rumah Arman sekali lagi, berharap bisa mendapatkan sedikit bantuan atau bahkan tempat tinggal. Namun, ketika ia berdiri di depan pintu rumah Arman dan Dita, ia merasakan berat hati yang luar biasa. Semua kenangan masa lalu, semua kesombongan dan ambisinya, kini menghadapinya dengan keras. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar, tetapi ketika Dita membuka pintu, Rika merasa seolah dunia berhenti berputar. Dita menatapnya dengan tatapan yang tegas namun penuh empati. Kak, sudah cukup. Kami tidak bisa menerima kamu lagi. Kami sudah memulai hidup kami. Dan kami ingin hidup dengan damai. Rika mencoba berbicara, tetapi suaranya serak dan hampir tak terdengar. Tolong, aku tidak tahu harus kemana. Aku kehilangan semuanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dita menatapnya dalam-dalam. Kak, kami ingin kamu belajar dari semua ini. Kamu sudah menyakiti banyak orang, termasuk kami. Kami tidak bisa menerima kamu kembali ke dalam hidup kami hanya karena kamu sekarang kesulitan. Kami sudah memaafkanmu, tapi kamu harus belajar menghadapi konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Rika merasakan air mata menggenang di matanya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengubah apa yang telah terjadi. Semua pilihan yang ia buat telah menghancurkan segala sesuatu yang pernah ia banggakan. Dalam keheningan yang panjang, Rika akhirnya pergi, meninggalkan rumah Arman dan Dita tanpa kata-kata lagi. Kehidupan Rika berlanjut dengan penuh kesulitan. Tanpa pekerjaan yang jelas dan tanpa rumah untuk ditempati, ia akhirnya harus tinggal di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Meskipun demikian, ia tidak bisa menahan rasa malu yang terus menghantuinya. Semua yang ia banggakan kini tinggal kenangan, dan ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, ia bisa memperbaiki kesalahannya. Di sisi lain, Arman dan Dita terus maju, bahagia dengan pilihan mereka untuk bersama. Mereka tahu bahwa meskipun banyak tantangan yang akan datang, mereka akan selalu menghadapinya bersama, dengan cinta dan usaha yang tak kenal lelah. Dalam kebahagiaan sederhana mereka belajar bahwa kehidupan yang penuh kasih adalah harta yang paling berharga. Setelah kejadian itu,
Kehidupan Arman dan Dita mulai menemukan kedamaian yang telah lama mereka cari. Mereka berdua semakin kuat dan semakin yakin bahwa kebahagiaan mereka tidak terletak pada apa yang dimiliki oleh orang lain, melainkan pada upaya mereka untuk membangun hidup bersama. Setiap hari mereka bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan mereka, dan meskipun mereka masih jauh dari kaya, mereka merasa hidup mereka penuh dengan arti. Arman memutuskan untuk mendalami bisnis yang mereka bangun bersama Dita. Mereka mulai merencanakan perluasan usaha kecil mereka yang berkembang pesat. Arman yang dulu merasa terjebak dengan tekanan hidup, kini merasa lebih bebas dan lebih bersemangat. Bersama Dita, ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh materi. Di sisi lain, Rika merasakan betul akibat dari tindakan yang telah ia lakukan. Semakin lama, ia semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya kehilangan pekerjaan dan harta benda, Rika juga merasa bahwa hubungan dengan orang-orang di sekitarnya hancur. Ia mulai merasakan sepi yang luar biasa, sebuah perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya, ketika segala sesuatu yang dulu ia anggap sebagai miliknya, kini telah hilang. Rika yang dulunya sangat percaya diri dengan status sosial dan kekayaannya, kini terpuruk di tengah kehancuran. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, namun karena nama besarnya yang sudah tercemar dan reputasinya yang rusak, semua usahanya selalu berujung kegagalan. Dalam masa-masa penuh kesulitan itu, Rika sadar bahwa dunia yang selama ini ia kenal tidak lagi memihaknya. Satu-satunya tempat yang ia pikir bisa memberikan sedikit ketenangan adalah rumah Arman dan Dita. Namun, ia tahu bahwa mereka telah mengusirnya, dan ia tidak lagi bisa berharap pada mereka. Meski demikian, Rika merasa putus asa dan mencoba untuk kembali menemui Arman dan Dita sekali lagi. Ia berharap bahwa mungkin mereka akan berubah pikiran dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Rika datang dengan harapan terakhir. Merasa bahwa jika ia tidak diterima oleh Arman dan Dita, maka ia tidak tahu lagi kemana harus pergi. Namun, ketika ia berdiri di depan pintu rumah mereka, ia tahu betul bahwa ini adalah ujian terakhir dalam hidupnya. Setelah ketukan yang sangat ragu-ragu, Dita membuka pintu. Rika hanya bisa menatap Dita dengan penuh penyesalan. Dita, aku minta maaf. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku tidak punya siapa-siapa. Dita menatapnya dengan tatapan yang campur aduk, empati, namun juga penuh ketegasan. Rika, kita sudah memaafkanmu, tapi ini bukan hanya tentang meminta maaf. Ini tentang menghargai orang lain dan belajar dari kesalahanmu. Kamu sudah membuat pilihanmu sendiri, dan kamu harus bertanggung jawab atas semuanya. Rika menunduk, merasakan beratnya kata-kata Dita. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan selama ini tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Namun, di saat yang sama, ia merasakan ketulusan dalam diri Dita, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia hargai. Maafkan aku. Hanya itu yang bisa Rika katakan. Dengan hati yang berat, Dita menutup pintu perlahan, meninggalkan Rika berdiri sendiri di luar. Saat itulah, Rika merasakan kesepian yang begitu mendalam, lebih dari sebelumnya. Tak ada lagi orang yang mau membantunya. Tak ada lagi tempat yang bisa ia tuju. Semua yang dulu ia anggap penting kini terasa kosong. Namun, di balik semua rasa malunya, Rika mulai merenungkan hidupnya. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan datang begitu saja, dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin ia harus mengubah cara pandangnya tentang hidup dan orang lain. Meski rasa malu itu masih mengganjal, Rika tahu bahwa ia harus berdiri di atas kakinya sendiri dan menghadapi masa depannya dengan cara yang lebih bijaksana. Beberapa bulan kemudian, Arman dan Dita terus menjalani hidup mereka dengan penuh kebahagiaan. Usaha mereka semakin berkembang, dan mereka akhirnya membeli rumah yang lebih besar, meskipun tetap sederhana dan penuh kehangatan. Mereka merasa bahwa kebahagiaan bukan hanya soal uang, tetapi tentang cinta dan usaha bersama. Arman yang dulu merasa tidak berdaya kini memiliki kepercayaan diri yang baru. Rika, di sisi lain, berjuang keras untuk memperbaiki hidupnya. Ia mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil yang menerima pekerja dengan pengalaman terbatas, dan meskipun gajinya tidak besar, ia mulai merasa bahwa ada harapan untuk membangun kembali hidupnya. Rika menyadari bahwa meskipun banyak hal yang hilang,
ia masih bisa memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik. Tidak mudah, tetapi ia mulai melihat secercah harapan di ujung jalan. Suatu hari, Arman dan Dita bertemu dengan Rika secara tidak sengaja di sebuah acara pertemuan bisnis. Rika yang kini terlihat lebih sederhana dan penuh pemahaman, mendekati mereka. Arman, Dita, aku ingin berterima kasih atas semua yang sudah kalian ajarkan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun aku tidak berharap kalian bisa menerima aku kembali sepenuhnya, aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku berterima kasih. Arman dan Dita saling berpandangan, dan meskipun perasaan mereka mungkin belum sepenuhnya pulih, mereka tahu bahwa perubahan dalam diri Rika adalah hal yang positif. Dita mengangguk dengan bijak. Kami tidak bisa mengubah masa lalu, Rika. Tapi kami berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri sekarang. Arman tersenyum dan berkata, semoga kamu bisa menemukan kedamaian, Rika. Semua orang punya kesempatan untuk berubah. Rika menatap mereka dengan rasa terima kasih yang tulus. Ia tahu bahwa jalan hidupnya tidak akan mudah, tetapi kini ia siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih bijaksana dan penuh tanggung jawab. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Setiap perjalanan hidup, meskipun penuh dengan rintangan, memberi kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebersamaan, kerja keras, dan belajar dari kesalahan. Jangan biarkan kesombongan atau ambisi membutakan kita terhadap nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk terus berjuang, menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat, dan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar tentang pendapatmu, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dukung kami dengan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di video berikutnya.